Perjalanan pendidikan Indonesia pasca kemerdekaan. Pendidikan masa kemerdekaan. Pada zaman kemerdekaan, kondisi sosial politik sangatlah tidak stabil. Hal tersebut sangat mempengaruhi pola dan dinamika pendidikan nasional saat itu. Dan telah terjadi beberapa kali perubahan arah dan orientasi pendidikan nasional. Tanggal 25 November 1945, Persatuan Guru Republik Indonesia mempunyai asas-asas perjuangan sebagai berikut. 1. Mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia. 2. Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan. 3. Membela hak serta nasib para guru pada umumnya dan juga guru pada khususnya. Pada tanggal 1 Maret 1945, tujuan pendidikan berorientasi untuk usaha dalam menanamkan jiwa patriotisme dan lebih jauh yang dimaksudkan untuk menghasilkan patriot-patriot bangsa yang rela berkorban demi bangsa dan negaranya. Maka, bisa disimpulkan bahwa usaha-usaha yang pernah dilakukan pemerintah berkaitan dengan pendidikan pada tahun 1945 sampai 1950 adalah seputar bangunan sekolah, guru, kurikulum, sistem kerja, serta biaya. Sistem dan kurikulum. Pendidikan rendah. Pendidikan rendah di Indonesia dimulai pada awal kemerdekaan, disebut sebagai sekolah rakyat atau SR, yaitu masa pendidikannya pada awalnya adalah 3 tahun menjadi 6 tahun. Daftar pelajaran sekolah rakyat di mana penekanannya adalah pelajaran bahasa dan berhitung. Pendidikan umum. Pada saat itu, terdapat 2 jenis pendidikan umum, yaitu sekolah menengah pertama atau SMP dan sekolah menengah tinggi atau SMT. Pendidikan kejuruan. Pada saat itu, pendidikan kejuruan meliputi pendidikan ekonomi dan pendidikan kewanditaan. Sekolah teknik. Adapun sekolah-sekolah teknik yang ada pada masa itu ialah kursus kerajinan negeri, sekolah teknik menengah, dan lain sebagainya. Pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi waktu itu terpecah menjadi 2, yaitu pendidikan tinggi Republik dan pendidikan tingkat tinggi pendudukan Belanda. Pendidikan guru. Pada saat itu dibagi menjadi 3, yaitu sekolah guru B, sekolah guru C, dan sekolah guru A. Pendidikan berbasis agama. Pendidikan berbasis agama mulai diatur secara resmi oleh pemerintah pada bulan Desember 1946. Pendidikan masa Orde Lama. Pendidikan pada masa Orde Lama di bawah kekuasaan Soekarno memberikan ruang bebas terhadap pendidikan. Pemerintah yang berasaskan sosialisme menjadi petunjuk dasar bagaimana pendidikan dibentuk dan dijalankan demi pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang. Dan secara kuantitatif, pendidikan di Indonesia mengalami perubahan. Tujuan pendidikan nasional menurut Kepres nomor 145 tahun 1965, yaitu tujuan pendidikan nasional baik yang dilakukan dari pihak pemerintah maupun dari pihak swasta, serta dari pendidikan prasekolah hingga pendidikan tinggi agar menciptakan warga negara sosialis Indonesia yang susila dan bertanggung jawab atas diselenggarakannya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur dan spiritual maupun material dan berjiwa Pancasila. Kurikulum di era Orde Lama terbagi menjadi 3 kurikulum, yaitu sebagai berikut. Kurikulum rencana pelajaran berlaku tahun 1945 sampai 1968. Arah pendidikan saat itu bersifat politis, namun menekankan pada pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Kurikulum rencana pelajaran terurai tahun 1952. Pada kurikulum ini, siswa berperan sebagai objek dikarenakan guru menjadi subjek utama dalam memberikan ilmu pengetahuan. Kurikulum tahun 1964 dirancang dan berlaku secara nasional dengan semua kualitas yang terbatas.
karena meliputi era transisi dari pemerintahan RIS menjadi RI. Pendidikan masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, melalui pembangunan pendidikan terdapat loncatan yang sangat signifikan dengan adanya instruksi presiden atau Inpres Pendidikan Dasar. Pada masa Orde Baru, peserta didik diberikan beban materi pelajaran yang banyak dan berat tanpa memperhatikan keterbatasan alokasi kepentingan dengan faktor-faktor kurikulum yang lain untuk menjadi peka terhadap lingkungan. Kurikulum pada masa Orde Baru. Kurikulum tahun 1968. Kurikulum tahun 1975. Kurikulum tahun 1984. Pendidikan masa reformasi sampai dengan sekarang. Pemerintah pada masa reformasi melakukan 4 kali perubahan kurikulum, yaitu KBK, KTSP, K13, dan IKN.